Refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Desi Sintami Dewi, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Subang. Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya ada pada nama beliau sendiri, yakni KHD. K untuk karakter, H untuk hidmat, D untuk dimensi pendidikan karakter. Karakter adalah muara dari apa yang harus kita lakukan dan kita cita-citakan dalam pendidikan dan pengajaran yang menjadi landasan dasar sebuah perubahan peradaban. Karakter harus dikuasai oleh siswa itu sendiri. Karakter harus menjadi kepemilikan yang mutlak bagi seorang siswa. Pendidikan di sini, pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah tuntunan. Jadi kita hanya sebagai among saja. Kita sebagai penuntun melihat mereka sampai sejauh mana mereka bisa menapaki dan menggali potensi dirinya sendiri. Tanpa harus kita mengubah jati diri atau kemampuan dasar biologis dari seorang anak. Untuk hidmat, ini sudah disinggung oleh Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa kita harus menghamba atau melayani kepada siswa. Menghamba di sini artinya adalah kita menomorsatukan siswa. Kita memahami betul dasar jiwa anak. Bahwa dasar jiwa anak itu ada yang negatif, ada juga yang positif. Namun ketika kita menemui dasar jiwa anak yang negatif, tentunya itu bisa kita rubah sedikit demi sedikit dengan sebuah tuntunan pendidikan. Di mana apabila seseorang memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu hal, artinya dasar jiwa anak itu misalnya penakut, maka itu akan bisa kita inhiling dengan sebuah pembelajaran, dengan sebuah tuntunan, dengan sebuah rutinitas yang kontinu atau biasa disebut dengan pembiasaan. Selain itu, kita sebagai guru yang harus hidmat atau melayani atau menghamba kepada siswa, kita harus mendalami tabiat siswa itu seperti apa. Kita harus mengerti kalau dia memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karakter yang unik, dasar jiwa biologis yang dia miliki itu berbeda tiap anak, seperti itu. Sehingga ketika kita mendalami tabiat anak, kita akan mengerti alur mana yang dia inginkan dalam sebuah pendidikan. Anak bisa bebas, merdeka, mengikuti apa yang ada di dalam dirinya. Anak juga bisa bebas, merdeka, mengikuti keinginan dan tuntutan zaman. Sehingga dia merasa terpuaskan, tercurahkan, atau dalam kata lain merasa merdeka belajar. Selain itu, kita sebagai guru yang hidmat atau menghamba kepada siswa, kita akan memiliki sifat yang harus kontinu dan pantang menyerah. Karena tadi dasar jiwa anak itu ada yang positif dan ada yang negatif, maka kita harus terus kontinu melakukan pembiasaan-pembiasaan yang ketika setiap hari itu dilakukan, maka akan tumbuh menjadi sebuah karakter. Karakter yang bernilai yang kelak nanti akan menjadi peradaban sebuah bangsa. Selain itu, pantang menyerah juga harus ada di dalam diri kita yang menghamba kepada siswa. Karena kita ketahui apabila sifat negatif itu sudah sedikit demi sedikit terkikis oleh sebuah tuntunan dalam pengajaran, oleh sebuah pembiasaan, namun ada kalanya ketika kondisi tertentu sifat itu akan kembali lagi. Tapi kita tidak boleh pantang menyerah, karena walau bagaimanapun ketika kita membiasakan anak-anak atau membiasakan siswa ada dalam sebuah kegiatan tuntunan, ke sebuah kegiatan pendidikan karakter, maka dalam sebuah kondisi dia akan kembali ke jalan yang benar, dia akan menemukan jalannya kembali. Yang terakhir yaitu dimensi pendidikan karakter. Dimensi pendidikan karakter ini di dalam pengajaran Ki Hajar Dewantara disebut dengan budi pekerti. Di mana budi pekerti itu terdiri dari olah pikir, olah hati, olah karsa, olah rasa, dan olahraga. Ini adalah sebuah keseimbangan antara pola pikir yang tajam, kepekaan hati, kemampuan untuk berkarya, dan memiliki empati sebagai rasa yang tinggi, baik itu terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya. Selain itu juga siswa memiliki olahraga. Raganya yang kita olah itu akan menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang dapat bersaing, tetapi tetap dengan karakter di dalam jiwanya.